Israel memamerkan sistem intersepsi laser berkekuatan tinggi bernama Iron Beam. Dilaporkan sistem tersebut dinyatakan telah beroperasi selesai dilakukan uji coba akhir. Dikutip dari The Times of Israel, sistem pertahanan udara berbasis laser itu diuji coba di Israel Selatan. Rekaman uji coba itu tampak dibagikan lewat tayangan YouTube Rafael Advanced Defense Systems pada Rabu, 17 September 2025. Disebutkan sistem Iron Beam itu akan dikirimkan ke militer pada akhir tahun 2025. Iron Beam sendiri telah dikembangkan selama lebih dari 1 dekade. Sistem pertahanan udara berbasis laser ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 silam. Selama perang, versi sistem yang lebih bertenaga digunakan oleh pasukan Israel IDF untuk menembak jatuh drone-drone Hezbollah. Adapun Kementerian Pertahanan menyebutkan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan, Angkatan Udara Israel, dan perusahaan pertahanan Rafael berhasil menyelesaikan serangkaian uji operasional tingkat lanjut. Pengujian itu melibatkan intersepsi roket, mortir, dan drone oleh Iron Beam. Inggris dikabarkan bakal secara resmi mengakui negara Palestina pada akhir pekan ini atau Minggu 3 September 2025. Pernyataan itu disampaikan selesai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menentang keputusan tersebut. Perdana Menteri Britania Raya Keir Starmer sebelumnya telah memperingatkan bahwa Inggris akan mengambil tindakan, kecuali jika Israel mengambil langkah untuk meringankan penderitaan di Gaza dan mencapai gencatan senjata. Dikutip dari Al Arabiya, Inggris akan mengumumkan pengakuan negara Palestina selesai Trump menyelesaikan kunjungannya pada Kamis 18 September 2025. Inggris sendiri telah lama mendukung kebijakan solusi dua negara. Seiring dengan itu, Israel menyatakan bahwa pengakuan negara Palestina justru akan memberi keuntungan bagi Hamas. Seperti diketahui, langkah Inggris ini menyusul Prancis, Kanada, dan Australia yang sebelumnya telah menyatakan bakal mengakui negara Palestina. Anggota senior Biro Politik Hamas untuk pertama kalinya muncul selesai serangan Israel di Doha, Qatar beberapa waktu lalu. Ghazi Hamad mengungkap bahwa pasukan Zionis berusaha untuk membunuh anggota delegasi negosiasi Hamas saat tengah meninjau proposal Amerika. Disampaikan Hamad pada Rabu 17 September 2025, serangan itu terjadi kurang dari 1 jam setelah pertemuan itu dimulai. Ia mengaku mendengar suara roket dan menyadari adanya upaya pembunuhan. Diungkap Hamad, sekira 12 rudal menghantam lokasi pertemuan itu dalam 1 menit. Para pemimpin Hamas yang menjadi target pun berhasil lolos dan melarikan diri dengan cepat di tengah intensitas pemboman yang tinggi. Dikutip dari Palestine Chronicles, Hamad menuding Amerika Serikat terlibat dalam serangan ini. Hamad menambahkan, serangan di Doha itu sebagai ujian bagi keamanan dan martabat negara-negara Arab serta Islam. Ia mendesak agar negara-negara tersebut menanggapi kesombongan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Penyerbuan terhadap sejumlah kota Palestina di tepi barat dilakukan pasukan Israel IDF pada Rabu 17 September 2025. IDF menghancurkan rumah-rumah di selatan serta melakukan penangkapan massal. Disebutkan aksi itu merupakan bagian dari perluasan kampanye penggerebekan di wilayah yang diduduki. Dikutip dari Anadolu Agency, unit penyamaran IDF memasuki kota Al-Bireh dekat Ramallah sebelum bala bantuan dengan kendaraan lapis baja tiba di lingkungan Al-Mashon. Di Nablus, pasukan Zionis maju ke distrik timur. IDF dikerahkan ke daerah Musalak dan kamp pengungsi Balata. Seiring dengan itu, bulldozer Israel dilaporkan meratakan rumah dan gua di desa Kirbet Hilet Al-Daba. Pasukan Israel itu juga menghancurkan tenda-tenda, pipa air, unit sanitasi hingga sel tenaga surya. Di tengah pengerusakan yang terjadi, IDF juga menangkap 120 warga Palestina, termasuk wanita, anak-anak, serta mantan tahanan. Militer Israel IDF diam-diam mempersiapkan penggunaan robot peledak. Robot-robot itu nantinya akan digunakan dalam serangan darat terbaru di kota Gaza.
Dilaporkan rodok peledak ini merupakan kendaraan lapis baja APC M113 tua yang sudah tak terpakai. Kendaraan itu dimodifikasi dengan diisi bahan peledak dalam jumlah besar. Dalam operasinya, robot tersebut akan dikendalikan dari jarak jauh. Dikutip dari Tribun News, metode ini disebut IDF sebagai APC bunuh diri. Pengerahan robot-robot itu bertujuan untuk menghancurkan bangunan perkotaan dan menciptakan kerusakan yang meluas tanpa melibatkan IDF secara langsung. Tak dirinci berapa banyak robot peledak yang telah diciptakan IDF. Disebutkan tiap APC dipasangi beberapa ton bahan peledak. Robot-robot ini juga akan dikerahkan untuk menghancurkan infrastruktur militan Hamas. Pemerintah Qatar membalas serangan Israel dengan mengatur blokade yang membuat China ikut terseret dalam dinamika konflik. Tekanan global meningkat setelah serangan Israel menargetkan ibu kota Doha di tengah perang Gaza yang berkepanjangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding Qatar memimpin upaya blokade terhadap negaranya pada Rabu 17 September 2025. Bahkan China disebut ikut mempengaruhi opini publik terkait situasi tersebut. Adapun embargo senjata yang diterapkan oleh Qatar menambah tekanan ekonomi dan diplomatik bagi Israel. Selain itu, propaganda media turut memperkuat isolasi yang dialami Israel di kancah dunia. Lantas, kondisi ini memaksa Israel untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan militernya. Pemerintah Israel memperkuat industri persenjataan dalam negeri sebagai strategi menghadapi blokade. Sementara itu, Israel juga mencari cara untuk menembus blokade yang dibuat oleh musuhnya. Meski demikian, situasi ini menandai eskalasi baru dalam konflik yang melibatkan tekanan diplomatik, ekonomi, dan militer.